Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa Sumatera Utara. Hari ini kembali hadir pada depan Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Minggu 8 Desember 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Devi Wulandari. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni melakukan sidak pasar mengecek harga dan stok bahan pokok. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok dipastikan di bawah head dan stok cukup. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni bersama penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tias Agus Fatoni turun langsung ke pasar meninjau harga bahan pokok di Pasar Petisa Medan kemarin. Berdasarkan pantauannya, harga bahan pangan di Pasar Petisa diantaranya harga beras berada di kisaran Rp14.000 hingga Rp17.000 per kilogramnya. Untuk komoditas cabai merah keriting sekitar Rp26.000 per kilogramnya. Daging sapi Rp130.000 per kilogram dan telur ayam Rp30.000 per kilogramnya atau sekitar Rp48 hingga Rp60.000 per papan. Harga-harga bahan pangan ini masih di bawah head dengan stok yang cukup. Fatoni mengatakan pihaknya akan terus memonitor harga bahan pangan untuk memastikan tidak ada lonjakan harga yang melebihi head, sehingga harga bahan pangan tetap terjangkau masyarakat pada masa menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, Polda Sumatera Utara bekerjasama dengan Polrestabes Medan, TNI, BPBD, serta warga terus melakukan upaya pencarian korban longsor di Desa Matelu, Kecamatan Sibolangit. Hasilnya 2 korban longsor berhasil ditemukan. Tim SAR yang dipimpin Kabid BPBD Deli Serdang bersama Kasubnit Polsatwa Dit Sabhara Polda Sumut menemukan 2 korban jiwa yang diduga akibat bencana longsor. Pencarian berlangsung di lokasi yang curam dengan kemiringan 70 derajat dan penuh material batu tajam. Satwa ke-9 bernama Trusco yang merupakan anjing jenis Labrador terus membantu pencarian dengan kondisi lapangan yang ekstrim. Sekira pukul 1 siang, korban pertama ditemukan di aliran sungai sejauh 3 km dari lokasi pencarian utama. Korban langsung dievakuasi menuju RS Bayangkara Medan. Pencarian kedua membuahkan hasil di mana korban kedua dapat ditemukan namun belum sepenuhnya dapat dievakuasi karena tertimpa batu besar. Evakuasi korban kedua masih menunggu alat berat untuk memindahkan material longsor. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi menyampaikan bela sungkawa atas musibah ini. Dirinya menyebut bahwa tim SAR bersama TNI Polri terus berupaya memaksimalkan mungkin untuk mengevakuasi seluruh korban longsor. Unit rumah warga di Dusun Sihobuk, Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, hangus terbakar pada Sabtu kemarin. Penyebab kebakaran rumah tersebut diduga dari api kompor gas yang meledak saat seorang warga penghuni rumah yang sedang memasak air minum. Sebanyak 4 unit pemadam kebakaran diturunkan untuk berupaya memadamkan api tersebut. Namun pemilik rumah tidak sempat untuk menyelamatkan harta benda mereka dikarenakan api sudah terlanjur besar. Dinas Pemadam Kebakaran bersama warga berupaya bergotong royong memadamkan api selama 1 jam hingga api dapat dipadamkan. Salah seorang saksi mata, Kevin Manurung, menjelaskan api berasal dari selang kompor gas yang bocor yang mengakibatkan api begitu cepat merambat hingga ke atap rumah yang terbuat dari triplek. Saat kejadian sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, dirinya bersama 5 orang warga berusaha untuk memadamkan api. Namun usaha mereka tidak dapat menghentikan api karena telah merambat ke rumah warga yang lain. Langsung ku panggil tangga itu, tolonglah, langsung ku ambil air semua, aku basahkan semua, siram ke situ, tetangga bisa mati. Gak bisa mati. Jadi mama, bapaknya? Salon, bapaknya udah meninggal. Terus mamanya ke salon. Tadi udah kau telepon mamamu? Di sini ya. Di mana? Mak tua.
jadi pas pulang dari salon itu tolong dia berusaha semua tapi nggak bisa lagi tolong dimatikan. Langsung pertamanya tadi itu langsung matikan guys. Udah sempat kami matikan tulang dan langsung terbakar atasnya itu kan triplek ya tulang. Busan Hardi Manurung mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian belum dapat ditaksir. Kobaran api semakin dekat dengan pemukiman warga sehingga api begitu cepat merambat ke rumah warga lainnya. Dikarenakan rumah tersebut berbentuk kompel dan juga angin yang kencang mempercepat kobaran api semakin membesar. Api berhasil dikuasai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dan pemadaman selesai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Awal si Kevin menurung, orang tuanya masak air, terus datang anaknya melihat bahwa sudah ada api di belakang, makanya dia untuk minta tolong ke tetangga, dan sekecil apapun usaha mereka sudah mereka perbuat. Dan setelah tidak bisa apinya terus langsung mendarat, kebetulan anginnya sangat kencang, maka masyarakat nelpon saya nelpon PT TPL. PT TPL hanya hitungan 10 menit sudah nyampe di sini. Nah, jadi itulah yang dikatakan, apalagi posisi bangunan itu enggak seutuhnya dari batu atau semen, yang kebanyakan bahan bangunannya dari triplek, papan, itulah sumbernya. Makanya begitu cepatnya merembes, kebetulan angin sangat kencang. Sebanyak 10 unit bangunan rumah yang berada di pinggir pantai yang terbuat dari kayu di Kelurahan Bagandeli, Kota Medan, Sabtu pagi ludes terbakar. Seorang lansia berusia 66 tahun yang tidak sempat menyelamatkan diri tewas dalam peristiwa kebakaran tersebut. Kebakaran hebat menghanguskan 10 unit bangunan rumah kayu yang berada di pinggir pantai Belawan, di kawasan Jalan Lorong Pertamina, Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan. Warga sekitar mencoba memadamkan api dengan cara menyiramkan air laut. Kekobaran api yang dengan cepat merambat dari bangunan rumah ke satu rumah lainnya yang menyebabkan para korban tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga di dalam rumah. Salah seorang warga yakni Kartini 66 tahun yang menderita kelumpuhan dan pemilik rumah tewas. Kini seluruh korban masih mengais sisa puing-puing kebakaran, berharap menemukan benda berharga. Akibat kebakaran ini menyebabkan 10 kepala keluarga mengalami kerugian mencapai 600 juta rupiah. Jadi berjumlah 9 ini kita serahkan ke TKP. Jadi untuk korban itu kita dapat informasi ada 1 orang berjenis kelamin perempuan, perkiraan umur itu sekitar 66 tahun. Ya. Mas, kalau asal api dari mana? Jadi kalau untuk asal api itu kita kurang paham Pak. Dan itu ada tim khusus untuk pemeriksaan ke TKP. Jadi tugas kita sampai ke TKP itu hanya memadamkan, bila mana ada korban kita selamatkan. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan. Polrestabes Medan menyelidiki kasus penyekapan yang diduga terjadi pada seorang remaja wanita di Medan, Sumatera Utara. Kasus dugaan penyekapan ini viral di media sosial setelah munculnya video yang memperlihatkan seorang wanita remaja dalam kondisi babak belur. Rekaman video amatir yang memperlihatkan seorang wanita remaja berinisial SN ini viral di media sosial. Dirinya merupakan korban penganiayaan dan penyekapan yang terjadi di Kota Medan. Merespon munculnya video yang viral tersebut, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan langsung bergerak cepat dengan mendatangi kediaman korban yang berada di kawasan Desa Serotan, Medan Tembung. Kapolrestabes menekankan bahwa fokus utama yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini adalah pemulihan mental dan psikologis korban. Gideon juga meminta keluarga korban untuk mempercayakan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian yang akan melakukan proses penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akan berpihak pada korban. Untuk melakukan proses pemulihan psikis dan mental korban, polisi akan terlebih dahulu melakukan visum et repestum sebagai dasar penetapan hukum terhadap pelaku. Bersama dengan unsur kesehatan dari Polrestabes Medan dan dari BPA Pemkab Deli Serdang, kita
menjenguk korban ya, berinisial S atas informasi di media, dan saya berterima kasih untuk informasi cepatnya. Dan hari ini kita juga melakukan langkah-langkah cepat. Yang paling pertama seperti kami sampaikan terhadap korban-korban seperti ini adalah kasus perempuan dan anak. Yang pertama, pemulihan kondisi fisik dan psikis korban. Pemirsa, Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menggerebek sebuah rumah yang dijadikan markas geng motor di kawasan Desa Manunggal, Deli Serdang. Dari penggerebekan, polisi mengamankan 10 orang remaja beserta sejumlah senjata tajam yang digunakan geng motor saat beraksi. Sebanyak 10 orang remaja yang merupakan geng motor bernama Senjata Tajam berhasil ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan di salah satu warung kopi di kawasan Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang. Saat tengah asik menongkrong, para pelaku yakni WK 20 tahun sebagai ketua geng, SGS, AZ, AS, MW, dan HS langsung dibawa ke salah satu rumah di kawasan Marelan yang dijadikan markas para pelaku geng motor dan mendapat sejumlah senjata tajam berupa pedang dan celurit yang digunakan pelaku untuk tawuran. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban menyatakan penangkapan pelaku geng motor ini berdasarkan laporan dan keresahan masyarakat. Setelah ditangkap dan dilakukan integrasi, geng motor Sena yang baru terbentuk selama 6 bulan rencananya akan melakukan tawuran dengan kelompok geng motor lain bernama Marelan Berdarah. Dari siangnya sampai pukul 17.00 WIB mereka mulai berencana untuk mencari salah satu geng motor Marelan Berdarah. Jadi itu sebenarnya yang mereka cari. Mereka sempat berputar-putar di wilayah Pasar Marelan, kemudian sampai Pasar 9 Manunggal, tidak ketemu. Namun mereka pada pukul 23.00 mereka membubarkan diri. Kemudian dari informasi kegiatan mereka ini, ada keresahan dari masyarakat sehingga mendapat informasi dari masyarakat, kemudian Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan terhadap geng motor ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, 5 dari 10 remaja yang ditangkap ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti sebagai geng motor dan kepemilikan senjata tajam. Para tersangka dikenakan undang-undang darurat dan terancam hukuman 10 tahun penjara. 3 rumah milik warga lingkungan 9 Kelurahan Umbut Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara roboh. Robohnya ketiga rumah tersebut akibat tanah yang terletak di bantaran sungai amblas. Ketiga rumah masing-masing milik Anwar Effendi, Muhammad Syahwal, dan Fitriani. Selain mengakibatkan 3 bangunan roboh, peristiwa itu juga mengancam beberapa rumah lainnya yang ada di sepanjang bantaran Sungai Silau. Camat Kisaran Timur Saiful Pasaribu menyebutkan peristiwa itu terjadi pada Sabtu malam. Robohnya rumah warga tersebut diakibatkan abrasi sungai. Untuk mengantisipasi abrasi susulan, warga yang terdampak saat ini mulai mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Pemerintah Kabupaten Asahan akan mendata dan akan segera menyalurkan bantuan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, ribuan massa dari berbagai elemen mengepung kantor KPU Kota Medan di Jalan Kejaksaan Medan kemarin. Massa memohon kepada Presiden untuk menyurati KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilkada 2024 di Medan. Ribuan massa dari berbagai elemen yang tergabung dalam aliansi peduli Pilkada Jujur kembali mengepung kantor KPU Kota Medan. Kedatangan massa tersebut bukanlah yang pertama kalinya. Massa kembali datang pada hari akhir rekapitulasi suara untuk menagih janji KPU Kota Medan yang akan mengkaji tuntutan massa untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara di Kota Medan. Salah seorang warga bernama Dato Agustian mengatakan tidak ada alasan bagi KPU Kota Medan untuk tidak melakukan PSU secara keseluruhan di Kota Medan. Pada penyelenggaraan pilkada serentak beberapa waktu lalu, kondisi hujan deras dan banjir menerpa sebagian besar wilayah Kota Medan.
Hal ini membuat sebagian besar masyarakat Kota Medan tidak bisa hadir ke TPS. Pada orasinya, Dato Agustian menyampaikan aspirasinya yakni selain musibah banjir, juga banyak menjadi kecurangan yang ditemukan pada pilkada di kota. Agustian menambahkan pihaknya sangat dimohon kepada Presiden untuk mendengar aspirasinya dan dapat menyurati KPU untuk menggelar PSU di Medan. Tuntutan kami itu hanya pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Medan. Bapak Presiden kami, Bapak Presiden pilihan kami, Bapak Prabowo Subianto mendengar aspirasi suara rakyat Kota Medan agar dapat beliau langsung memerintahkan kepada KPU agar segera melakukan pemungutan ulang di Kota Medan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menjadwalkan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara dimulai pada hari ini di Medan. Jadwal rekapitulasi penghitungan surat suara Pilgubsu tahun 2024 dilaksanakan di Hotel Emerald Garden dan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 15 Desember 2024 mendatang. Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara, Divisi Litbang dan SDM, Robi Effendi menyatakan terdapat 29 KPU Kabupaten Kota di Sumatera Utara yang telah menyerahkan hasil rekapitulasi diterima KPU Sumatera Utara pada Jumat lalu. Sebanyak 4 daerah di Sumatera Utara termasuk KPU Kota Medan diprediksi akan menyerahkan rekapitulasi surat suara pada hari ini. Untuk jadwal pengumuman hasil rekapitulasi surat suara pilkada di Sumatera Utara secara resmi serentak dilakukan pada tanggal 15 Desember 2024. Diketahui pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara periode 2025 hingga 2030 diikuti oleh 2 pasangan calon, yakni Bobi Nasution berpasangan dengan Surya diusung 10 partai dalam Koalisi Indonesia Maju dan Edi Ramayadi bersama Hasan Basri diusung oleh 6 partai politik. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menyebutkan bencana alam menjadi faktor utama turunnya angka partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Sumatera Utara 2024. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumut tahun 2024 ini cukup rendah dan jauh dari target awal yang dicanangkan oleh KPU Sumut. Bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara pada hari pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024 lalu disebut menjadi salah satu faktor utama rendahnya angka partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumut. Awalnya Komisi Pemilihan Umum Sumut menargetkan angka partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 mencapai 80% dari total daftar pemilih tetap. Komisioner KPU Sumut Raja Ahab Damanik mengatakan rendahnya angka partisipasi pemilih Pilkada Sumut yang hanya mencapai 50-an% sebagai akibat dari bencana alam yang terjadi sehingga digelarnya pemungutan suara lanjutan dan susulan terhadap ratusan tempat pemungutan suara di berbagai daerah di Sumut. Raja menegaskan rendahnya angka partisipasi pemilih ini bukan soal gagal atau tidaknya penyelenggara. Penyelenggaraan pilkada dapat terlaksana meski terdapat kendala bencana alam. Catatan evaluasi bagi kita, pelaksanaan ini tentunya bukan ada unsur kesengajaan dari penyelenggara sehingga partisipasi ini menjadi kurang baik lah kita katakan. Ya ini lebih dari karena alasan faktor alam yang pada saat pemungutan suara di 27 November yang lalu kondisinya kita sama tahu bahwa hampir seluruh wilayah Sumatera Utara itu kan diguyur hujan lebat ya. Jadi ada beberapa titik yang kemudian banjir itu menyebabkan 116 TPS kita lakukan pemungutan suara susulan maupun pemungutan suara lanjutan. Nah, itu menjadi dampak sehingga partisipasi itu bisa kita katakan agak sedikit menurun ya. Sebanyak 110 TPS di Sumut melakukan pemungutan suara susulan dan 6 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan akibat dari bencana alam seperti banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah daerah di Sumut. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pemirsa, ulama memiliki peran penting dalam penyelesaian masalah umat maupun bangsa dan negara, sehingga dibutuhkan pembekalan pemahaman kepada generasi muda, mulai dari keluarga terdekat hingga organisasi keislaman. Peran ulama dalam menyelesaikan masalah umat dikaji dalam Lailatul Ijtima. Warga Nahdiyin bersama masyarakat Kelurahan Seagul, Kecamatan Medan Barat di Masjid Jami kemarin malam. Lailatul Ijtima merupakan tradisi berkumpulnya Nahdlatul Ulama untuk meningkatkan silaturahmi dan mengkaji masalah keutamaan sehingga terciptanya keharmonisan dalam keberagaman. Untuk itu, peran ulama memiliki posisi strategi sebagai pengawal akidah dan akhlak dalam memotivasi umat serta mampu meredam berbagai permasalahan di tengah masyarakat. Untuk menghadapi tantangan di masa depan dibutuhkan peranan kebersamaan umat dalam melahirkan ulama pada generasi muda sehingga terwujudnya masyarakat berakhlak dengan mempedomani ajaran Rasulullah. Rois pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan, M. Royhan Nasution menyatakan, Lailatul Ijtima merupakan kegiatan rutin dilakukan warga Nahdiyin sehingga terwujudnya Ahlul Sunnah wal Jamaah untuk mempedomani ajaran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah mulai dari NU pusat melaksanakan Lailatul Ijtima ini, artinya malam pertemuan ulama di mana warga NU akan melaksanakan kegiatan-kegiatan ini yang disebut dengan Lailatul Ijtima. Tujuan kita adalah bagaimana supaya masyarakat muslim yang ada khususnya di Kota Medan ini dapat memahami pemahaman Ahli Sunnah wal Jamaah menjadi pedoman dan menjadi amalan di masyarakat kita Kota Medan. Salah seorang ulama, Al-Ustadz Zulkifli Nasution menyatakan, ulama memiliki peranan yang mampu mempererat umat dan pengawal pimpinan agar amanah. Terima kasih, Ustaz. Kesatuan umat, ulama inilah yang memperekat umat. Bagaimana supaya jangan pecah belah. Ulama juga lah yang mengajarkan bagaimana supaya taat kepada pemimpin. Al-Quran kan mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Artinya taat kepada Allah, Rasul, ulil amri. Ulil amri itu penguasa, ulama, orang yang ahli. Jadi kalau begitu dalam bernegara ini peran ulama sangat jelas. Sebagaimana yang saya katakan tadi, mempersatukan umat, memperekatkan umat, bagaimana umat ini berpatuh kepada pemimpin dan juga pemimpin supaya memegang amanah. Lailatul Ijtima pada generasi muda dalam melahirkan ulama memiliki peranan penting dalam kehidupan suatu bangsa dan negara terwujudnya umat yang berakhlak. Perkembangan dunia pendidikan khususnya bagi kalangan tenaga pendidik seperti guru hingga kini terus berinovasi untuk mencerdaskan generasi bangsa dan mampu bersaing di era globalisasi. Salah satu perkembangan tersebut adalah dengan menerapkan program guru penggerak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah seperti halnya yang dilakukan pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Balai Besar Guru Penggerak Sumatera Utara yang sudah menyeleksi dan menyatakan lulus calon guru penggerak di Gedung Olahraga Kota Binjai kemarin. Sebanyak 70 orang guru dan 14 orang tenaga praktik dinyatakan lulus. Balai Besar Guru Penggerak sekaligus pelaksana lokakarya serta panen hasil belajar guru penggerak Angkatan 11 Kota Binjai berbagai penampilan dan inovasi peningkatan mutu pengajaran guru dengan tujuan agar para siswa semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah meski fasilitas kelengkapan belajar tidak sesuai yang diinginkan oleh seorang guru. Kondisi ini merupakan tantangan yang harus dihadapi seorang guru guna meningkatkan kreativitas dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Dirjen GTK Kementerian Pendidikan Sri Renani mengatakan pendidikan guru penggerak merupakan pembelajaran bagi guru guna menyongsong perkembangan zaman dan menambah kualitas bagi para guru. Pendidikan guru penggerak adalah pendidikan untuk memberikan bekal menjadi instructional leadership atau pemimpin pembelajaran, dan diharapkan dengan program ini tentunya kita bisa mencapai cita-cita untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sementara itu, staf ahli bidang pemerintahan Kota Binjai, Waribin Tarigan mengatakan pemerintahan Kota Binjai akan terus mendukung inovasi guna menjadi lebih khususnya dalam dunia pendidikan.
dan guru penggerak yang angkatan 11 sangat mendukung kegiatan ini dan berharap semua calon guru penggerak dapat lulus yang untuk menjadi guru penggerak seluruhnya untuk angkatan 11 ini. Kami mengucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan acara ini. Usai kegiatan, para guru dinyatakan telah lulus sebagai guru penggerak menandatangani komitmen bersama guna memajukan pendidikan di Kota Binjai. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Stabilitas pasokan dan harga pangan beras yang sudah diprogramkan pemerintah saat ini terus mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk para pedagang. Terlebih memasuki Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, semua pihak terkait sudah harus mengantisipasi terjadinya kenaikan harga berbagai jenis kebutuhan pokok. Khusus pada harga beras sebagai jenis di kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, kini masih terbilang masih terjangkau dan belum adanya perubahan serta peningkatan harga yang signifikan terutama jenis premium. Namun sejumlah pedagang di daerah menyebutkan para konsumen masih cenderung mengeluh dan meminta harga beras dapat lebih diturunkan lagi. Menjawab keluhan itu, sebelumnya pemerintah bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik Bulog dalam program stabilitas pasokan dan harga pangan beras, mendistribusikan beras SPHP jenis medium dan berkualitas dengan harga eceran sebesar Rp13.100 per kilogram. Salah seorang pedagang, Silvan Bate, menyebutkan karena program ini termasuk dalam rangka mengimbangi variasi jenis serta mempertahankan ketersediaan pasokan beras, pada Nataru para pedagang memberikan dukungan dengan tidak menimbun beras SPHP di luar ketentuan yang sudah ditetapkan. Hanya program pemerintah untuk membantu menstabilkan harga beras di Kota Gunung Sitoli. Terlebih-lebih kami yang ditunjuk sebagai mitra dari Bulog, masyarakat Kota Gunung Sitoli sangat mengharapkan dan berterima kasih kepada Bulog sehingga bisa tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Apanya ya Pak ya, itu mengenai harga dijual di atas set, itu udah ada aturan harga yang ditentukan pemerintah. Maka dari itu kami sebagai mitra, kami sangat proaktif untuk melaksanakan apa yang namanya harga head yang telah ditentukan. Ini 65 satu sak dia, 5 kilo Pak. Untuk memastikan penjualan beras SPHP sesuai harga, pemerintah di daerah bekerjasama dengan Bulog telah menunjuk sejumlah pemilik kios pengecer. Jika terjadi pelanggaran disengaja akan dilakukan evaluasi termasuk penghentian kerjasama distribusi hingga ancaman hukuman pidana. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku esok hari Senin 9 Desember 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Fauzia Fitri Damanik, Perakirawan BBMKG wilayah 1 Medan akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Senin 9 Desember 2024. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Batubara, Gunung Sitoli, Langkat, Mandailing Natal, Nias Selatan, Nias Utara, Sedang Bedagai, dan sekitarnya. Pada siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di wilayah Mandailing Natal dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Asahan, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Medan, Sibolga, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Langkat, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, Pak Barat, Samosir, Sedang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, dan sekitarnya. Pada dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Batubara, Nias Selatan, Sedang Bedagai, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 15 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara
74-98%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4-25 km per jam. Tidak terdapat adanya titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 7 Desember 2024. Dihimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pantai timur, dan lereng barat serta pesisir barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo menobatkan putri dari Desa Lingga, Kecamatan Simpang 4, pemenang final pemilihan Putri Pariwisata Kabupaten Karo tahun 2024. Menggali bakat dan SDM untuk promosi pariwisata di Kabupaten Karo, penyelenggara Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo kembali menggelar pemilihan Putri Pariwisata Kabupaten Karo tahun 2024. Pada final pemilihan Putri Pariwisata Karo yang diikuti 10 peserta, putri ini menampilkan catwalk, tes bakat atau talenta, dan public speaking yang akan dinilai oleh Dewan Juri. Dewan Juri yang diundang oleh panitia yakni Putri Pariwisata Sumatera Utara dan pengelola perhotelan di Kabupaten Karo. Peserta mempertunjukkan keterampilan, strategi, dan program pengembangan objek wisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif agar dapat lebih dikenal hingga ke internasional. Grand final pemilihan Putri Pariwisata ini dihadiri Bupati Karo dan Forkopimda Kabupaten Karo setelah melewati pengujian terpilih Putri Terbaik dari Desa Budaya Lingga, Kecamatan Simpang 4, Lola Eyuki Berubangun. Terpilih menjadi Putri Pariwisata Kabupaten Karo tahun 2024 dan Marcelin sebagai runner-up. Menerima mahkota selempang kejuaraan, trofi, dan piagam penghargaan, Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo, Munarta Ginting menuturkan, Putri Pariwisata Karo yang terpilih harapannya Kabupaten Karo sebagai generasi Z yang kreatif, berbudaya, beretika, dan dapat mendukung pemerintah Kabupaten Karo dalam mempromosikan destinasi wisata, budaya, dan ekonomi kreatif, serta menjadi duta wisata di tingkat Sumatera Utara dan nasional. Pariwisata ini bisa juga menjadi alat untuk promosi pariwisata Karo, alat untuk promosi kebudayaan Karo, sehingga bisa lebih dikenal lagi di luar Karo dan bahkan mancanegara, dan bisa menjadi promosi pariwisata yang secara luas, karena kita percaya anak-anak Gen Z ini atau Gen Z ini pasti memiliki akun-akun media sosial dan mereka bisa menyebarkan informasi pariwisata, dan juga putri-putri ini nantinya bisa menjadi lebih perfect, lebih tahu bagaimana sebenarnya menjadi seorang putri Karo yang punya wawasan, punya cara pandang, dan juga pengetahuan. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Dewi Bilandari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.